Sekarang kita menuju ke Latvia. Ini merupakan salah satu negara di kawasan Baltik. Kenapa disebut dengan negara Baltik? Karena negara ini tuh terletak berbatasan dengan Laut Timur Baltik. Ada beberapa negara yang disebut dengan negara Baltik, yakni Lituania yang kemarin kita datangi, singgahi, Latvia yang hari ini kita datangi, dan besok juga Estonia. Termasuk ada juga beberapa negara yang bersinggungan dengan Laut Timur Baltik ini, seperti Finlandia, terus termasuk Norwegia, Denmark juga termasuk. Latvia ini merupakan salah satu negara juga yang paling banyak korban pembunuhan ketika Perang Dunia Kedua. Jadi seperti yang kita ketahui, Perang Dunia Kedua ini kan timbul akibat dari kekacauan. Penyebabnya itu adalah Polandia. Saat itu adanya Nazi, ya kamu tahu, yang begitu kejamnya saat itu, dan yang akhirnya menimbulkan konflik dunia, khususnya di belahan Eropa, dihimpun anggaplah aja itu oleh negara Jerman. Kita tahu dengan kekuasaan Adolf Hitler yang sangat begitu kejam sekali. Bahkan di Jerman itu kata diri kita tidak boleh bercerita tentang Adolf Hitler. Even mereka membahas tentang politik pun mereka itu sangat berhati-hati sekali untuk menyebutkan si Adolf Hitler dengan segala sejarahnya. Nah, jadi saat itu perang diterima oleh Uni Soviet, yang mana Uni Soviet ini dia bersekutu dengan Amerika Serikat, Britania Raya juga termasuk situ, Cina kalau tidak salah masuk juga ke dalam situ. Dan saat itu mereka berperang hebat dengan Jerman yang bersekutu dengan Jepang. Nah, Perang Dunia Kedua ini kan aku lupa tahun berapa mulainya, yang jelas dia sampai dengan tahun 1945-an kalau tidak salah, 45 atau 46-an. Saat itu Indonesia lagi begitu kacaunya, dan akhirnya kita mendapatkan kemerdekaan kita saat terjadinya kekosongan pemerintahan, bukan kekosongan pemerintahan tapi kekosongan penjajahan, yang waktu itu mereka Jepang itu lagi fokusnya dengan Perang Dunia Kedua seperti itu, termasuk Belanda dan huru hara dari negara lainnya. Karena Latvia ini dia berdekatan juga dengan Polandia, dan bahkan Lituania itu termasuk dalam Polandia pada waktunya. Dan Polandia ini merupakan negara yang uji aku nih tadi penyebab awalnya dari kerusuhan Perang Dunia Kedua, yang menyebabkan akhirnya banyak sekali manusia terbunuh di Latvia. Kisahnya atau musabab kenapa banyak sekali yang terbunuh di Latvia. Bahkan kamu bisa merasakan kekejaman penjara apa, Pokrosa atau apa namanya itu di Latvia sini. Dan Latvia ini memiliki bendera paling lama di dunia. Kalau tidak salah dia pada abad ke-12 sudah ada bendera itu. Walaupun mereka merdeka di tahun berapa aku lupa, kalau kamu bisa searching di Google. Yuk, ayo nih jurusan apa kok tahu sejarah? Aku di jurusan ekonomi, tetapi aku mahir dalam bahasa. Karena zaman dulu cita-cita aku tuh pengen jadi penulis. Tapi kata ayah, untuk apa kau jadi penulis? Kau jadi kebaik, hobi kau itu kau jadi kebaik sebagai hobi sampingan. Dan aku waktu itu senang hukum. Aku pernah diterima di PMDK Unila. Jadi waktu itu aku tidak melalui tahapan tes. Sudah pernah daftar kami ke Unila, lah bayar duit semesteran, lah nyari kosan. Gak taunya aku melalui SPMB dan lulus lah ekonomi. Dan saat itu aku menyukai bisnis juga. Akhirnya aku sekolah ekonomi bisnis. Nah, kenapa akhirnya aku menyukai sejarah? Ya karena aku berkeliling dunia, yang pada akhirnya aku membaca sejarah tentang negara ini, sejarah tentang ini, sejarah tentang itu. Lama-lama paham nih, oh ternyata ini ada sambungannya dengan Perang Dunia Kedua, ada sambungannya dengan Perang Dunia Pertama. Oh ini ternyata ada perang Indo-China 1, 2, 3 di Asia. Ternyata ada perang Muslim itu tadi, perang salib. Nah, dan akhirnya segala cerita itu tuh nyambung. Balik lagi tentang Latvia tadi, Latvia ini adalah negara yang memiliki banyak sekali sungai. So that's why salah satu negara Eropa yang memiliki banyak ikan itu ada di Latvia. Jadi ini tempat tinggal yang cocok, sungai. Tempat tinggal cocok untuk ibu sama ayah tinggal sebenarnya, karena mereka berdua dan aku juga termasuk Kenzi itu sangat pecinta ikan. Terus Latvia ini juga merupakan negara yang sangat hijau sekali di belahan bumi Eropa, dan memiliki beberapa kawasan, bukan kawasan tapi wisata sejarah UNESCO yang dilindungi dunia. Pada akhirnya ya Latvia ini memerdekakan diri dan akhirnya bergabunglah dengan NATO dan sebagainya. Nah, balik lagi ke kejaman Nazi tadi ya. Sebenarnya aku sependapat kalau memang akan terjadi Perang Dunia Ketiga dalam rangka pembelaan terhadap Palestina. Jadi aku mikirnya, dunia ini sudah kacau ya, apalagi Amerika Serikat itu kan dari dulu nih dianggap sebagai tentara yang paling hebat di dunia.
Dulu kalau tidak salah dia memiliki 12 jutaan tentara, aku lupa, pada zaman dulu, pada tahun 1945-an, itu pada zaman Perang Dunia. Disusul kemudian dengan Uni Soviet yang pecah, yang mana pecahannya itu ada Rusia di dalamnya, dan Rusia ini juga termasuk yang ditakuti oleh Amerika Serikat. Nah saat ini kan Amerika Serikat itu kan begitu bombastisnya mereka nganu ke si Palestina ini. Jadi maksud aku tuh seandainya kita bicara tentang seandainya, ada beberapa negara yang ditakuti sama Amerika. Tidak ada ditakutinnya sih sebenarnya, Amerika tuh tidak ada takut. Cuman yo karena negara ini kan merupakan negara adikuasa. Bahkan yang lucu kalau misalnya kami terbang dari Dubai ya, kita terbang waktu ke Amerika tuh kemana Bu? Dubai dulu ya? Turki apa Etihad? Dubai gitu? Tidak ya? Sama lala ya berarti aku ya. Jadi mereka itu punya satu gate system yang itu milik Amerika loh. Hebat ya, beberapa negara ini memang luar biasa sih memang kekuasaan Amerika nih. Maksud aku, Amerika ini kan sekarang, nah balik lagi ke masalah Perang Dunia Kedua tadi. Jadi sebenarnya banyak orang yang menyangka kan kenapa Amerika Serikat saat itu turun atau terjun. Konon kabarnya dia ini ingin menyelamatkan Yahudi. Karena saat itu memang Amerika kan sangat kental sekali lah dengan Yahudi. Tapi pada saat itu Amerika tidak mengaku bahwa dia tuh hanya memang ingin mempertahankan kedaulatan atau demokrasi seperti itu. Pada intinya Amerika menang dengan sekutu-sekutu yang lumayan hebat, Cina kalau tidak salah. Sudah itu Inggris dan beberapa negara lainnya. Nah pada akhirnya si Latvia ini bergabunglah dengan Uni Eropa pada tahun berapa aku tidak tahu. Dan ada beberapa negara tuh yang bersebelahan dengan Latvia, bukan bersebelah sih, maksudnya berdekatan seperti Ukraina, Belarusia yang lagi hebohnya, Rusia dan beberapa negara kecil lagi. Jadi kurang lebih seperti itulah sejarah dunia ini. Aku bayang ke waktu Perang Dunia Kedua dulu, betapa kacaunya Jerman yang saat itu benar-benar ditakuti. Nah ngapa akhirnya Jerman itu kalah? Bukankah Adolf Hitler tuh begitu berkuasa dan begitu hebatnya pada masa dulu? Ini gara-gara strategi yang salah. Kemudian kesombongan Adolf Hitler pada masa penjajahan dia dulu, pada masa kekuasaan dia saat itu. Yang mana dia masih merasa bahwa Jerman itu begitu hebatnya. Tapi sampai detik ini pun sebenarnya Jerman itu adalah negara yang sangat maju Jalan tol yang paling gampang sekali di Uni Eropa ini. Ketika naik jalan tol di Jerman itu udah kate nian yang namanya batu kerikil kecil istilahnya tuh. Jadi benar-benar mulus nian jalan tuh, benar bagus nian. Beda ketika dengan kita jalan ke Paris, apalagi Paris itu banyak nian tolnya. Terus dari segi hal lainnya Jerman itu memang dia lebih modern. Dan bahkan bahasa Jerman itu dikuasai oleh banyak sekali orang di Eropa. Makanya Riri itu ketika dia berangkat sama kami, dia tidak perlu belajar bahasa apa karena kebanyakan banyak juga orang-orang di belahan Eropa ini yang bisa menggunakan bahasa Jerman seperti itu. Ya artinya memang saat itu Jerman lumayan berkuasa After 500 meters, leave the roundabout at the third exit.